Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an sadaqallahul ayah wa qala aidan rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hadirin, mari sama-sama kita aturkan puji serta syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmatnya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul bermujaah di tempat yang mulia ini. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada hari ini insyaallah kita akan bahas tentang Fadail, kitab syarah Fadail Ramadan. Ya, jadi ada beberapa keutamaan daripada bulan Ramadan, termasuk salah satunya perlu kita persiapkan di antara keagungan dan kemuliaan di dalamnya itu. Karena ada banyak sekali peristiwa dan juga ada banyak sekali keutamaan di dalam bulan suci Ramadan yang sayang kalau misalkan kita lewatin gitu. Ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Wa qila hiya al-lailatul mubarakatu allati qala Allah azza wa jalla inna anzalahu fil layatin mubarakatin fiha yaqra'u kullu amrin hakim. Dalam beberapa dijelaskan di dalam Al-Qur'an itu ya, dikatakan iya Lailatul Qadar. Kita membahas yang salah satu peristiwa malam Syahidul Lailatul Qadar. Nah, jadi ada beberapa kepala di antara suatu bagian. Kalau misalkan Syahidul Syahr Ramadan, misalkan bulan itu kepalanya adalah bulan Ramadan, maka kepalanya hari di malam hari itu, kepalanya malam di malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Nggak ada yang lebih nggak ada yang lebih berkah di dalamnya kecuali adalah malam Lailatul Qadar. Nah, ini dikatakan iya Lailatul Qadar adalah malam yang diberkahi yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi di dalamnya dan dijelaskan segala urusan yang dipenuhi hikmah. Nah, ini ada di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai ayat 4. Nah, kemudian Allah juga berfirman, ya, kemudian malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, itu malam Lailatul Qadar itu kan di dalam Al-Quran ya, surat apa? Inna anzalna itu fi Lailatul Qadar. Nah, jadi malam itu satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, artinya apa? Maksudnya kalau misalkan kita beramal itu lebih baik daripada beramal 1000 bulan yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. Nah, jadi kalau misalkan kita ibadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada kita ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu yang di dalamnya tanpa ada Lailatul Qadar. Itu 1000 bulan itu kalau dihitung tahun kurang lebih 84 tahun. Kurang lebih. Itu ibadah tuh kita selama 84 tahun. Itu. Kalau dulu waktu zaman belum turun surat ini ada kaum Bani Israel yang ibadah selama 80 tahun nggak pernah maksiat sedikit pun. Itu ada kisahnya. Nah, ternyata asbabun nuzul turunnya surat ini itu dikatakan bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak merasa gembira dengan suatu seperti kegembiraan mereka terhadap firman Allah lebih baik daripada 1000 bulan. Hal itu karena Rasulullah SAW mengisahkan, ya, Rasul mengisahkan kepada sahabatnya itu tentang 4 orang dari Bani Israel yang beribadah kepada Allah selama 80 tahun tanpa bermaksiat sekejap mata pun. Mereka adalah siapa mereka? Yaitu Nabi Ayub. Nabi Ayub umurnya panjang, berapa ratus tahun itu. Nah, ada sewaktu Nabi Ayub ibadah dalam ukuran kurang lebih
80 tahun, ibadahnya 80 tahun dan nggak bermaksiat selama beribadah itu sekejap mata pun, nggak pernah maksiat. Kemudian ada lagi selain Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Nabi Hizkil, dan juga Yusa bin Nun, anaknya Nabi siapa yang dimakan ikan paus? Nabi Yunus. Nah, Musa bin Nun itu anaknya Nabi Yunus. Itu Yunus. Sekarang jadi petinju kan dia. Iya, alumni pondok saya tuh. Nah, iya. Anaknya ini ya, Tom ya. Tuh. Ininya pas SMP-nya. Oh, baru jadi ya? Enggak barengan, enggak angkatan saya, dia. Enggak. Lu diajakin berantem gitu? Enggak. Lalu nah, ternyata ketika Nabi menceritakan apa sahabatnya ini, menceritakan orang-orang yang ahli ibadah selama 80 tahun tanpa maksiat ini sahabat-sahabat kagum dan menangis gitu. Walhasil malaikat Jibril datang, turunlah wahyu berkat kisahnya ini nih. Nah, turun kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Jibril, wahai Muhammad, engkau dan sahabatmu kagum terhadap ibadah mereka selama 80 tahun tanpa maksiat. Sesungguhnya Allah telah menurunkan yang lebih baik daripada itu. Tuh, Allah menurunkan sesuatu yang lebih baik daripada apa? Ibadah 80 tahun tanpa maksiat untuk khusus lil ummatin Nabi Muhammad SAW. Lalu Jibril membacakan apa? Surat Al-Qadar. Maka Rasulullah SAW pun merasa senang, bahagia. Nah, daripada asbabun nuzul ini menjelaskan bahwasanya meskipun umat Nabi Muhammad memiliki umur yang pendek, ya kurang lebih kan baina sab'in wa tis'in, ya kurang lebih umatnya Nabi Muhammad itu ya kurang lebih ya panjang-panjangnya 60 sampai 70 tahun. Gitu. Makanya kita itu salah satu termasuk memohon itu kepada Allah, salah satu permohonan terbaik bagi umatnya Nabi Muhammad itu apa? Agar senantiasa diberikan umur yang panjang dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita dikasih umur panjang tapi buat maksiat kan percuma juga, sayang-sayang juga gitu. Kasih umur panjang nih, tapi umurnya nggak dipakai buat ibadah, nggak dipakai buat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka umur yang seharusnya tadi adalah nikmat buat kita, maka menjadi bala. Apa? Pertanggungjawaban masih, maksudnya Pak, lebih banyak lagi siksaannya. Karena apa? Karena kasih umur panjang nggak dipakai buat ibadah, buat berlakuan baik. Apalagi di bulan Ramadan ini nih, amalan dilipat gandakan. Otomatis juga apa? Sesuatu maksiat dilipat gandakan juga dosanya gitu. Ya, jadi kalau ibarat kata mah mulia lah, bulan yang mulia ini jangan sampai kita kotorin gitu dengan sesuatu yang maksiat. Nah, sama kayak apa? Ada tempat yang diharamkan oleh Subhanahu wa taala. Tahu kan ya? Kota haram itu ada Haramain, ada dua apa? Kota yang disebut tanah haram. Hah? Tanah haram itu Madinah wal Mekah. Nah, itu sama kayak haji. Orang yang apa? Yang membatalkan, yang bermaksiat di tanah haram tersebut ketika dia haji, maka hajinya hancur. Sama kayak bulan Ramadan, siapa yang bermaksiat di bulan Ramadan, maka apa? Maka dosanya itu yang berlipat-lipat kali. Kalau misalkan dia nih mokel buka puasa tuh sengaja tuh, katanya orang yang buka dengan sengaja membatalkan puasanya, maka sisa umurnya atau seumur hidupnya dia nggak bakalan mampu membayar dosanya. Tuh. Jangan sayang bulan Ramadan, jangan mokel, jangan sengaja. Apalagi apa? Apalagi bukanya dengan apa? Sesuatu yang diharamkan, kayak misalkan ya zina gitu-gitu segala macam. Yang halal aja suami istri berhubungan sama istri di siang hari ngebatalin puasa pakai begituan, itu bayar kifarat, bayar fidyah, dihukum. Hukumannya Pak 60 hari puasa nanti dia. Setelah Ramadan 60 hari harus puasa, nggak boleh putus puasanya. Kalau misalkan putus di bulan 1 puasanya, ulang lagi dari satu lagi. Tuh. Saking apa? Beratnya.
Nah, begitu. Karena mulia, bulannya bulan yang mulia gitu. Ini hidayah bulan Ramadan yang sampai kita ketinggalan gitu. Bayangin kalau misalkan kita udah hidup berapa tahun, Dik? Udah hidup berapa tahun ente? 16, 19. Dipotong ente balik umur umur berapa ya? 13 dah, itu juga maksa baliknya. Hah? Betul. Dari 13 tahun, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ada 6 tahun tuh. Kalau misalkan ente 16 tahun ini maksimalnya Ramadan dapat Lailatul Qadar, tuh, bayangin berarti ente dapat 6 berapa? Kan satu Ramadan kalau misalkan kita dapat berapa? Kita dapat satu malam Lailatul Qadar itu kita ibadah seperti 1000 bulan. 83 sama 84 tahun tuh hitungannya. Tuh. Bayangin kita beribadah berapa tahun tuh? Itu salah satu kemuliaan yang didapat oleh umat Nabi Muhammad SAW. Umat lain mah enggak. Umat Nabi Muhammad aja yang dapat khusus mulia. Kalau umat-umat lain mah apa? Umurnya berapa? 600-an, ada yang 1000 tahun. Tuh, umat-umat terdahulu umurnya panjang. Tapi umat Nabi Muhammad ukurannya berapa? 60 sampai 70 tahun. Tapi dikasih apa? Kemuliaan. Kemuliaan dengan suatu amalan yang begitu siapa yang melaksanakan ibadah di malam tersebut, maka ibadahnya seperti min khairum min alfi syahrin. Seperti dia ibadah selama 1000 bulan. 1000 syahr bulan, 1000 bulan. Kurang lebih kalau dikonversin 84 tahun. Dan salah satu nikmat. Nah, Nabi Muhammad itu diutus apa? Punya syafaat buat orang-orang yang apa? Punya syafaat buat orang-orang yang punya maksiat. Maka di akhirat kelak nanti Nabi Muhammad bakalan nyampein syafaatnya. Tapi kalau bulan Ramadan punya syafaat buat orang-orang yang puasa di bulan itu. Nah, kalau orang keburukannya banyak misalnya ya, terlewat dia mungkin masih sholat tapi masih suka maksiat, kan ada tuh ya beda pahala-pahala maksiat. Kalau misalkan nanti dia dimasukkan ke dalam neraka, itu bulan Ramadan datang sebagai penyelamat. Sebagai penyelamat apa? Syafaat bagi orang-orang yang puasa di bulan puasa tersebut. Tapi ada orang yang apa? Yang nggak dapat syafaat bulan Ramadan. Orang yang ngeyel, orang yang apa? Udah dibilangin nggak ngerti, nggak paham, tetap melaksanakan apa? Kemaksiatan di bulan Ramadan. Orang ada cerita seorang Yahudi. Orang Yahudi nih namanya dulu ada kan ya, orang yang menyembah api, namanya bangsa apa ya? Yang menyembah api. Nah, dia memuliakan bulan Ramadan. Meskipun dia orang kafir, dia memuliakan bulan Ramadan. Walhasil ketika apa? Ketika api neraka mau menyentuh dia, bulan Ramadan datang. Karena apa? Karena dia sebatas memuliakan bulan Ramadan tersebut. Itu saking karomahnya tuh bulan Ramadan. Makanya jangan dah ya mokel apalagi sampai dijadiin ini jadi kebiasaan. Emang boleh seseorang yang mencari nafkah kayak misalkan pekerjaannya berat gitu ya. Misalkan pekerjaannya berat, ngangkut kuli panggul. Kalau misalkan dia puasa, dia sempoyongan tuh, abang ngangkat berat, bekerja gitu, karena kerjaannya keras, gitu. Ya boleh, karena sebab liuzur pekerjaan. Pekerjaannya apa? Menafkahkan istrinya, anaknya. Kalau misalkan dia kagak kerja, istrinya sama anaknya kagak puasa juga, kagak ada makanan, ya. Daripada dia maksain puasa nggak punya duit, anak istrinya jadinya nggak puasa juga, lebih baik dia mengorbankan dirinya, meskipun itu tidak dibenarkan dalam agama begitu, tapi ada fleksibel di situ, ibarat kata begitu. Nggak kaku ya? Dia nggak kaku, ya kan ini daripada dia nih puasa, akhirnya dia puasa emang kerjanya berat jadi nggak kerja, anak istrinya nggak punya uang buat apa, buat buka puasa, buat sahur, akhirnya jadi pada nggak puasa semua. Tapi kalau dia berkorban buat apa, seorang suami mencari nafkah buat istrinya, buat anaknya, dan dia nggak kuat tuh nahan puasa, itu masih bisa di maafu lah ya, kayak gitu, kurang lebih begitu. Kalau yang masih belum tahu hukumnya berdosa itu ya, gimana itu? Nah, jadi iya, jadi syariat Islam itu ada 3 ketentuan di dalam hukum-hukum syariat yang ada di dalamnya. Ada 3 orang yang nggak kena dalam hukum syariat Islam. Nah, yang pertama itu anak yang belum balik, dia nggak kena tuh, kena ketetapan hukum di dalam hukum syariat gitu. Yang kedua, orang yang bodoh, orang yang nggak tahu, ibarat kata gitu, orang yang nggak tahu hukumnya itu adalah dosa.
Kalau udah tahu mah ya dosa, wajib ditinggalin. Kalau belum tahu, kayak orang jahiliyah, orang yang belum menerima pelajaran Islam dan sebagainya, ya dia masih belum kena apa hukum karena kekurangan diri dia nih, nggak tahu. Yang ketiga, orang gila, nggak kena ketetapan ibadah gitu. Tapi kalau misalkan udah tahu, udah balik dan nggak gila, maka tadi sesuatu yang dihukumkan dosa, hukum taklifi dalam ibadah, semuanya terkena pada dia. Gitu. Ya misalkan, kalau misalkan udah pernah melaksanain atau melakukan hal tersebut, begitu. Ya banyak istighfar, ya banyak mohon ampun dan tobat. Karena dulu kan belum tahu, gitu. Tapi kalau udah tahu mah jangan diulang-ulang, ya. Diazab nanti sama bulan Ramadan tadi. Kenapa tadi? Ya orang yang udah tahu hukumnya ini haram, ini dosa, nggak boleh, tetap nih dilakuin. Nah, maka bulan Ramadan tersendiri itu tadi yang bakal mengazab dia. Gitu. Dia azab. Ya ibaratkan gini, sesuatu yang mulia, ente malah kotorin tuh. Ente kotorin dengan sesuatu yang haram, gitu. Ya, tadi kan Ramadan syahidul syahr, kepalanya bulan. Kayak misalkan nih kepalanya tengkulaknya batu, tengkulaknya batu apa? Hajar Aswad tuh, bapak-bapakannya batu. Itulah. Kalau misalkannya bapaknya umat manusia itu adalah Nabi Adam, ya kayak gitu kemuliaannya, gitu ibarat kata. Jadi masing-masing punya pentolan daripada keutamaan-keutamaan suatu, entah itu hukum, entah itu bulan, entah itu waktu, gitu. Ya kayak tanah haram itu kan termasuk dia diharamkan itu apa? Diharamkannya Dajjal untuk memasuki apa? 2 kota tersebut, makanya disebut tanah haram. Tangerang dan Depok. Iya. Kan Dajjal kan punya kekuatan tuh, kekuatan bisa terbang, bisa mempengaruhi orang, punya kekuatan apa beda. Orang ada yang bisa mengalahkan dia, gitulah ibarat kata kasarnya. Tapi dia kagak mampu buat apa? Buat memasuki kota tersebut, 2 kota haram tersebut. Bukan Madinah wal Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah dan Makkahul Mukarramah. Dah. Iya. Enggak lah. Dajjal masih bisa masuk tuh. Hati-hati jadi pengikut Dajjal tuh. Ya di tengah-tengah kondisi yang memanas ini ya, antara perang, negara-negara udah pada perang gitu, jangan sampai nanti terjadinya perang ketiga. Yang mudah-mudahan Indonesia, negara yang kita cinta ini, selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya insya Allah nanti pertemuan yang akan datang kita akan menceritakan suatu kisah tentang Syam'un bil Ghazi. Kalau misalkan di orang barat mah Samson. Nah Samson ini ternyata adalah salah satu tokoh Islam, dan dia adalah nabi tapi bukan rasul. Itu kan nabi ada tuh banyak, nabi banyak nampaknya, nabi itu ada 1013 kalau nggak salah, ada 1000 nabi, ada banyak juga, cuma yang wajib kita ketahui kan ada 25 tuh. Besok insya Allah kita bahas tentang Syam'un al-Ghazi atau namanya Samson itu ya. Itu Samson pernah dibanting sama Nabi 3 kali banting. Cuma walhasil memang dia belum dikasih hidayah, maka dia menolak Islam tapi secara halus. Itu tokohnya orang barat, Samson tuh. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.